Untuk kamu yang bertanya-tanya, apakah jurusan IPS bisa masuk Akmil? Ini jawabannya. Sebelumnya kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat. Silakan simak sampai akhir ya. Akan tetapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu mendapatkan banyak informasi tentang dunia pendidikan. Nah, ini dia 10 info penting untuk kamu yang mau daftar Akmil dari jurusan IPS. Langsung saja kita simak satu persatu. Animo tinggi, ternyata banyak banget anak SMA yang pengen melanjutkan jenjang karir menjadi tentara. Kalau mau menjadi tentara, harus belajar dulu ya di Akademi Militer atau Akmil. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah jurusan IPS bisa mendaftar Akmil? Karena kemarin-kemarin kayaknya nggak bisa tuh. Oh, ternyata bergantung kebutuhan, guys. Jadi kebijakan tentang penerimaan anak IPS untuk masuk Akmil berbeda-beda setiap tahunnya. Hal ini lantaran bergantung pada kebutuhan di pusat. Apabila staf pejabat administrasi akan pensiun, maka baru dibuka kembali dari jurusan IPS, sebab untuk posisi administrasi dibutuhkan dari IPS. Dan biasanya kita melihat pengalaman dulu ya. Nah, berdasarkan pengalaman, dulu pada tahun 2017, Akmil membuka kuota dari jurusan IPS dan harus lulusan tahun tersebut. Jadi yang lulusan tahun 2015 ke atas nggak bisa mendaftar. Biasanya lulusan SMA dari jurusan IPS bisa masuk Bintara. Lalu ketika dinas akan ditempatkan di Korps PM. Lalu bagaimana tentang perekrutan Akmil TNI AD? Nah, setiap tahunnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI merekrut pemuda-pemuda ahli untuk mengisi posisi dan jabatan penting di Korps TNI Angkatan Darat melalui rekrutmen calon taruna atau taruni Akmil TNI AD. Lalu, sudah sematang apa persiapanmu? Sudahkah kamu memenuhi persyaratan Akmil yang diperlukan untuk mendaftar? Kalau belum, cek sekarang yuk. Berikut ini adalah persyaratan umum bila kamu ingin mendaftar ke Akmil. 1. Warga negara Indonesia. 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945. 4. Berusia minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama. 5. Tidak memiliki catatan kriminalitas. Dibuktikan secara tertulis dengan surat dari Kepolisian Republik Indonesia, dilengkapi pada saat calon mengikuti pemeriksaan psikologi. 6. Sehat jasmani dan rohani. 7. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pastikan kamu juga memenuhi persyaratan lainnya, yakni kamu harus seorang laki-laki dan bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS TNI. Pastikan kamu berijazah minimal SMA atau MA dengan ketentuan nilai UAN sebagai berikut. Untuk lulusan SMA atau MA tahun 2018 jurusan IPA, rata-rata UAN minimal yakni 46,00. Kemudian untuk lulusan SMA atau MA tahun 2019, rata-rata ujian nasional minimal adalah 47,50 untuk jurusan IPA dan 42,00 untuk jurusan IPS. Lalu untuk lulusan SMA atau MA tahun 2020, rata-rata rapor minimal 70 untuk jurusan IPA dan rata-rata rapor minimal 75 untuk jurusan IPS. Lalu untuk lulusan SMA atau MA tahun 2021, jurusan IPA dan IPS nilai rata-rata rapor minimal 75,00. Sedangkan untuk lulusan SMA atau MA tahun 2022, rata-rata minimal ujian nasional jurusan IPA dan IPS akan ditetapkan kemudian. Lalu persyaratan lainnya yakni memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Pastikan juga belum pernah kawin atau menikah dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 1 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Kemudian kamu harus bersedia menjalani ikatan dinas pertama atau IDP selama 10 tahun. Kamu juga harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kamu harus mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi tes administrasi, kesehatan jasmani, mental, ideologi, psikologi, dan akademik. Persyaratan tambahan yakni kamu harus memiliki surat persetujuan orang tua atau wali dan selama proses penerimaan prajurit TNI AD tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun, dan dimanapun.
Selain itu, tidak berlaku nilai remedial dan bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud. Jadi harus mendapatkan pengesahan dari Kemendikbud atau distrik, kota, atau kabupaten. Kemudian pastikan kamu tidak bertato atau bekas tato dan tidak ditindik atau ada bekas tindik kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Kemudian kamu harus bersedia mematuhi peraturan bebas KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kamu harus memiliki kartu BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial aktif. Lalu kapan ya pendaftaran Akmil ini dibuka? Berikut ini adalah jadwal pendaftaran untuk masuk ke Akmil TNI Angkatan Darat. Pendaftaran online dibuka mulai tanggal 1 Januari hingga 26 Mei 2022. Kemudian dilakukan daftar ulang dan validasi pada tanggal 17 hingga 27 Mei 2022. Nah, pengecekan awal dimulai mulai tanggal 31 Mei hingga 10 Juni tahun 2022. Lalu dilakukan parade dan pengumuman pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Kemudian ada RIK atau uji TK Panda pada tanggal 20 hingga 27 Juni tahun 2022. Kemudian pengumuman Panda pada tanggal 29 Juni tahun 2022. Kemudian calon tiba Din Panpus pada 7 Juli 2022. Kemudian akan ada arahan Aspers pada 8 Juli 2022. Kemudian masih ada lagi RIK atau uji TK Panda pada tanggal 11 hingga 18 Juli tahun 2022. Kemudian pengumuman kelulusan yakni pada tanggal 28 Juli tahun 2022. Dan pembukaan pendidikan dimulai pada tanggal 1 Agustus tahun 2022. Nah, semoga kamu lolos menjadi Taruna Angkatan Darat ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga harimu menyenangkan.